Oke, saya coba. Oke, ada yang pernah dengar istilah Mendeley? Belum, Pak. Oke, Mendeley itu salah satu aplikasi ya untuk memanajemen sumber rujukan. Jadi ini tampilan Mendeley ya. Nanti kita coba download dulu sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Kalau kita cari di internet ya biasa ya itu bisa download gratis ya. Mendeley ini aplikasi gratis, tapi ingat ini aplikasi untuk desktop atau laptop atau komputer ya. Tidak bisa dipakai untuk di handphone ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada tapi belum sepanjang sepengetahuan saya sampai saat ini Mendeley ini masih berbasis laptop atau komputer ya, begitu. Kalau untuk handphone saya belum pernah dapati itu karena juga Microsoft di handphone juga kan tampilannya agak sedikit lebih sederhana ya daripada yang di laptop gitu ya. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Cukup kalian klik aja Mendeley, begitu juga bisa. Itu saya muncul banyak Mendeley dulu. Mendeley begini. Nah, di sini nanti akan muncul, nah ini simbolnya ya, ini logonya merah begini, ada huruf M-nya yang dalam bentuk jaringan-jaringan seperti ini ya, Mendeley gitu ya. Nah, Mendeley itu ternyata sebuah perusahaan yang berbasis di London, UK ya. Nah, jadi yang melayani tentang produk-produk dan pelayanan tentang penelitian akademis, academic researcher, jadi peneliti akademis gitu ya. Jadi, nah ini pengembangnya Elsevier dan seterusnya. Nah kita bisa masuk aja langsung ke sini ke Mendeley-nya. Nah di sini bisa kita download langsung ya. Di sini menu download for Mendeley. Ini sudah saya download. Ini pun kecil ya memorinya, sebenarnya nggak besar sekali. Nah sebentar, saya akan coba sharing. Mana tadi? Ini sudah saya download. Di sini kalau memang kalian kesulitan mendownload, nanti bisa saya share linknya. Ini sudah saya taruh di Google Drive. Saya kopikan, saya share di grup WA saja ya. Link aplikasi Mendeley. Nah, tidak bisa download. Nah, itu sudah saya taruh di sana. Caranya bagaimana ya, di-download seperti biasa ya. Di sini download. Nah, kalau sudah di-download nanti kalian install. Ini kan udah saya download nih punya saya nih. Nah, kita buka. Biasa ya kalau menginstal nggak ada masalah ya, seperti hal-halnya install yang lain kan. Ya, kita run begitu ya. Tempat saya sebenarnya sudah di-download tapi saya kasih tahu saja caranya. Nah, dan nanti tinggal install. Gitu ya. Nah, install sampai jadi, selesai. Nanti kalau sudah selesai biasa nanti akan muncul aplikasinya di, tergantung kalian taruh di mana, apakah di desktop atau di program gitu ya. Sebentar, salah saya. Saya buka mana desktop. Nah, tempat saya sudah muncul di sini. Ya kan? Nah, kalau kita klik dibuka, nah ini tampilan dari Mendeley. Jadi kalau kalian baru pasti ini kosong di tengahnya ini ya, layar di tengah ini kosong. Yang penting dulu kita lihat, biasa ya sebenarnya kalian kalau dengan aplikasi tidak harus sesuatu yang baru, pasti sini ada menu file, ini banyak ya, ada nambah file dan sebagainya, isinya seperti ini. Kemudian ada edit, ada find, dan sebagainya. Sesuatu yang biasa, ada view. View-nya di sini isinya library table, citasi style, dan seterusnya tools. Nah, di sini ada tools. Ini yang penting nanti kita di view sama tool yang banyak kita pakai sama file mungkin ya. Dan help-nya adalah panduan biasanya di sini. Nah, terus di sini ini all document, ada recently add, artinya file yang baru ditambahkan.
Kemudian ada file yang baru dibaca. Jadi ini aplikasi untuk membaca file-file sumber rujukan yang kalian jadikan bahan bacaan. Gitu. Ya. Bisa kalian nanti edit favorit, mana yang favorit kalian baca. Jadi dia akan muncul di situ dan sebagainya. Begitu ya. Isinya apa? Kumpulan apa di sini? Ya kumpulan artikel-artikel, buku-buku atau apapun yang kalian jadikan sebagai sumber rujukan. Nah, bedanya apa di sini? Kalau kalian misalkan nih baca jurnal di internet, bagus sih, saya download, tambahkan ke sini karena kan nanti rencananya misalkan itu jurnal mau kalian jadikan sebagai rujukan menulis preskripsi nanti. Nah, tambahkan ke sini semuanya. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah ditambahkan nanti bisa kita baca. Ini misalkan saya ini nih. Ini kan banyak ya. Nah, ini misalkan WeberCat gini ya. Ini kalau saya klik WeberCat, nah ini dia. Nah, di sini di sebelahnya ini ada informasi tentang artikel ini. Ya. Apa saja di sini? Tipenya apa, jurnal artikel, ini judulnya. Penulisnya siapa? Ini kan Kate Weber, kan itu dia. Terus nama jurnalnya, tahun, volume, isu yang keberapa, halaman berapa. Bahkan di sini ada abstraknya dan sebagainya. Ini ada filenya yang bisa di-download lagi. Karena ini filenya sudah ditambahkan, maka ada menu file. Tuh. Kalau kita double klik di sini, nanti akan terbacakan. Nah, jadi di sini kita ada dua tab ya. Ini tampilan tadi, di sini ada artikelnya, langsung bisa kita baca di aplikasi ini. Ini dia. Jadi PDF-nya nanti kebaca di sini. Gitu ya. Nah, kita bisa baca-baca. Jadi ini aplikasi untuk baca-baca artikel, tapi nanti bisa dipakai untuk mengsitasi. Nah, ini kita nanti ke depan akan coba melakukan sitasi dalam penulisan skripsi, ataupun nanti kalian menulis jurnal ya. Nanti ke depan kalian wajib menulis jurnal loh ya. Syarat sidang itu harus sudah punya artikel jurnal ya kan? Ya nggak? Udah tahu nggak itu tentang aturan baru itu? Sudah tahu belum? Udah, Pak. Nah, jadi ke depan kalian nanti kalau mau daftar sidang, kalau belum menulis jurnal, nggak akan bisa daftar sidang. Makanya dari sekarang harus belajar. Di sini juga saya membekali itu. Salah satunya dengan ini. Nah, jurnal itu nanti kan kalian terbitkan di artikel, sorry ya. Artikel yang kalian buat itu kan nanti harus terbitkan di jurnal. Jurnal wajib online. Nah, salah satunya syarat itu ketika kalian menulis di jurnal, itu citasinya itu mereka biasanya minta pakai, salah satunya pakai Mendeley. Lupa yang pakai Word ya, bisa juga pakai Word, tapi biasanya mereka ya intinya mereka meminta kita mensitasi itu menggunakan aplikasi, nggak manual ditulisnya. Begitu ya. Nah, yang mengerucut-rucut ini nggak manual lagi, tapi harus pakai sitasi. Begitu ya. Kita tutup dulu. Nah, karena ini artikel tahun berapa ini ya? Kita lihat tadi. Ini publishnya tahun berapa sih ini, Rek? Kok nggak ada tahunnya di sini? Di sini ada ya 2010 sebenarnya. Iya 2010 betul. Oh iya 2010 ini ya. Ini kan identitas jurnalnya ini. 2010. Nah, tapi di sini kalau kita lihat belum dilakukan sitasi ya. Kita nanti akan tunjukkan artikel-artikel sekarang itu harus sudah disitasi. Kita coba Taylor. Nah, oke, saya coba masuk di tidak perlu ke sini ya. Tunggu yang di sini aja. Bisa dilihat itu saya PPT-nya, presentasinya bisa bukan PPT, presentasi bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini salah satu artikel yang saya download semalam ini, baru kemarin saya download. Nah, ini terbit di jurnal Belief and Value Studies in Religion and Education. Terbitnya tahun 2021 bulan Januari ya. Nah, kalau kalian lihat artikel-artikel itu sekarang itu nah, coba perhatikan citasinya di sini. Ada nomor-nomornya warnanya biru ya.
Nah, kalau diginiin dia muncul linknya, muncul tandanya merah, apa namanya, tanda tangan ya. Ini dia langsung ngelink ke citasi. Ini berarti dia cara mensitasinya tidak manual. Nah, coba di sini. Nah, seperti ini dia. Kalau saya klik ini nanti langsung, ini kan Latif 2019 misalkan, saya klik langsung muncul ke Latifnya. Itu dia ya. Mana tadi? Latifnya mana? Kok nggak ada? Oh iya, ini dia ya. Nah ini dia Latif 2019. Jadi langsung ke daftar pustakanya dia kalau diklik. Begitu ya. Nah kalau ini misalkan Lebron et al. Tahun 2002. Kalau saya klik. Nah ini menunjukkan cara mengsitasinya dia tidak manual. Tapi menggunakan aplikasi Mendeley salah satunya. Gitu ya. Nah, jadi ke depan orang menulis jurnal wajib seperti ini gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pas? Halo? Halo, ada yang bertanya sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba lanjutkan dulu tentang Mendeley-nya ya. Untuk ininya saya tutup dulu, saya kembali ke Mendeley dulu. Nah, jadi kalau Mendeley-nya tadi nanti sudah diinstal, nanti bisa dibuka seperti ini tampilannya. Selanjutnya, tadi kita bisa ini ya. Nah, yang penting lagi di sini adalah kalian mensinkronkan ke Microsoft Word. Loh, maksudnya gimana, Pak? Ya, ini kan aplikasi berbasis desktop. Ini bisa disinkronkan ke Microsoft Word. Nanti di Microsoft Word akan muncul menu tambahan baru yaitu Mendeley. Gimana caranya? Kita lihat dulu Microsoft Word saya ya. Nah, ini Microsoft Word saya ya ini 2000 berapa lupa saya 19 ya kalau nggak salah. Ini tampilan biasa. Kan kalau citasi di reference ya. Kalau kalian lihat di menu reference, coba perhatikan sini. Punya saya kan di sini ada tabel, insert footnote, ini insert citasi ya. Kemudian insert caption dan seterusnya. Belum ada Mendeley-nya. Ya. Sekarang ini saya tutup dulu. Don't save ya, ini kan ngetiknya asal tadi. Nah, sekarang saya masuk ke buka lagi Mendeley saya. Ini Mendeley saya gedein lah begini ya. Atau kecil aja nggak apa-apa. Nah, ini Mendeley saya. Nah, di Mendeley ini gimana cara mensinkronkannya? Nanti kalian buka tools. Di sini kan ada file, edit, view, dan tools ya. Nah, kita di tool di sini ada tulisannya install web importer, install Microsoft Word plugin. Nah, kalau di sini tulisannya install berarti di Microsoft Word saya belum terinstall. Kalau tulisannya uninstall berarti berarti di Microsoft Word saya sudah terinstall gitu. Nah, sekarang tinggal klik aja install. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini ada gambarannya. Nanti akan ada menu insert citasi simbolnya Mendeley di Microsoft Word. Di sini simbolnya sudah installed katanya ya. Centangnya installed kan. Nah, kalau installed tinggal di-OK-kan di sini. Nah, sekarang kita buka Microsoft Word-nya dulu. Nah, kita buka Microsoft Word seperti biasa. Kemudian kita cek dulu di reference apakah sudah ada atau belum. Nah, coba ada bedanya, insert citasinya ada 2. Ini yang ada simbol Mendeley ya. Nah, saya zoom lagi bisa nggak ini ya? Oh. Kelihatan nggak? Ya yang nggak gede ya, yang gede cuman ininya, ini nggak muncul ya, kelihatan ya insert citasinya saya itu di sini insert citasinya pakai simbol Mendeley. Di sampingnya insert citasi bawaan dari Microsoft Word yang sudah kalian pakai kemarin bekerja di citasi. Nah, berarti ini berhasil kita menambahkan menu insert citasi dari Mendeley. Artinya apa? Microsoft Word kita sudah tersinkron dengan Mendeley.
Nah, di sini bisa open Mendeley. Jadi kita bisa buka Mendeley kita dari Microsoft Word. Ya kan? Nah, ini kan sudah dibuka. Ini kalau saya tutup dulu sebentar, saya tutup Mendeley saya. Nah, saya bisa buka dulu di sini. Mau nggak? Ya. Yeah. Tadi sudah masih tahu. Ah, bisa ya. Nah, begitu terbuka ternyata di sini langsung muncul style citasi. Tahu style citasi? Nah, ingat cara mensitasi itu kan beda-beda ya, cara format penulisannya ya. Cara menulis daftar pustaka itu punya format berbeda-beda. Nah, ada berapa macam cara penulisan? Ada banyak sekali. Inilah format-format yang ada di dunia yang sudah dibuat itu. Ada Vancouver, Nature, National Library Medicine, dan sebagainya. Ada IEEE, ada Harvard, dan sebagainya. Nah, UMN pakai format yang mana? UMN itu lebih cenderung pakai APA style, istilahnya kita singkatnya. Apa itu APA? APA itu singkatan dari American Psychological Association. Tapi dia ada banyak edisi. Yang terbaru kita pakai yang edisi 6. Nah, caranya bagaimana? Ini kan bisa kalian klik-klik begini ya. Nah, ya kalau kalian pengen nanti formatnya apa style, ya pastikan kalian klik American yang edisi 6, baru use this style. Nah, ini statusnya nanti jadi selected. Baru di down, gitu ya. Nah, berarti di sini stylenya muncul, sini tulisannya muncul lagi, udahlah tutup. Nah, di sini muncul tulisannya, di sini udah apa American. Di sini juga bisa stylenya diganti langsung di sini ya. Di Word juga ada. Jadi sama kayak di sini ya. Kalau sini kan, kalau di yang Word bawaan kan apa tulisannya ya. Nah, di sini juga sama, tapi lebih simpel gini ya. Nah, jadi jangan lupa di setting ini, karena kalau kalian beda settingnya nanti daftar pusaka cara nulisnya berbeda-beda gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Pas? Pak, mau nanya, itu Ya, silakan. Mendeleynya masukin email ya, Pak? Gimana? Masukin email. Kalau apa? Kalau ini kan di-download Mendeleynya, Pak. Di sini kan saya udah download. Oh, Itu minta dimasukin registrasi email. ya? Iya, Pak. Oh iya, kalau bisa registrasi aja seperti biasa. Diingat ya, nanti bikin registrasi, bikin akun dulu. Ya, lupa saya. Jadi ada satu regulasi. Saya kalau tadi punya saya langsung karena saya sudah terdaftar di Mendeley nampaknya. Iya ya, lupa. Oke, mana tadi Mendeley-nya? Ya, harus registrasi ya. Ini kan tadi ke menu. Nah, kalau saya sign in di sini, ya jangan lupa. Nah, ini saya kan sudah ada. Ini saya pakai email umn.yahoo.co.id, password saya ada di sini, sudah saya otomatisin kayaknya di situ. Nah, jadi kita registrasi dulu ya, jangan lupa. Betul. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Si Vilawati ya? Siapa ya? Widya, Pak. Oh, Widya. Ya, sorry Widya Sari. Jadi jangan lupa setelah di-download untuk bisa disinkronkan dan sebagainya, jangan lupa untuk daftar dulu, login. Jadi buat emailnya dan passwordnya buat ya. Jangan lupa passwordnya kalian buat sampai kalian bisa login seperti ini, baru nanti disinkronkan ke Microsoft Word gitu ya. Oke. Terus selanjutnya saya coba mau menjelaskan tentang pengelolaan Mendeley-nya yang ini aplikasinya tadi. Ini tadi kan sudah saya buka dari Microsoft Word ya. Jadi caranya bebas, cara membuka Mendeley bisa dari Microsoft Word atau dari desktop, tergantung di mana posisinya itu gitu ya. Nah, yang paling penting sekarang itu adalah cara masukkan artikel jurnal ini seperti ini. Kalau punya kalian yang ada yang sudah mencoba belum ya? Widya sudah mencoba belum? Belum ya? Belum, Pak. Kalau yang sudah, nanti di sini kalau ketika kalian aktif di all dokumen, di sini pasti kosong ya. Kalau punya saya kan di sini sudah banyak isinya karena saya sudah sering sekali pakai Mendeley ini, gitu ya. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang saya gunakan ya. Saya kan termasuk sudah sering menulis artikel dan saya menggunakan Mendeley kan itu dia ya.
Makanya udah terdatabase semua di sini. Nah, caranya bagaimana? Ya pertama kalian harus punya artikel jurnalnya dulu. Ya. Gimana cara mencari artikel jurnal? Halo, ada yang tahu nggak? Di Google Scholar ya? Iya nggak? Iya, Pak. Oke, kita lihat dulu. Misalkan begini, ini saya caranya buka Google Scholar, kebetulan saya sudah ada menunya ya. Atau Google Cendekia ya, kalau yang settingannya dalam bahasa Indonesia, jangan sampai bingung ya. Nanti Pak, nggak ada Google Scholar, yang ada Google Cendekia. Itu sama aja. Itu beda versi bahasa saja. Bahasa Indonesia, Google Cendekia. Kalau bahasa Inggrisnya, Google Scholar. Ya. Oke, punya saya sudah ada menunya, saya langsung klik saja. Kalau websitenya apa? scholar.google.co.id gitu ya. Nah, pasti nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau ini kan artikel yang nyambung-nyambung dengan jurnal-jurnal saya banyak, biasanya punya banyak rekomendasi ini yang bisa dibaca. Nah, ini juga Google Scholar menariknya gitu. Kalau kita sering buka-buka, sering buka tentang apa, mereka nanti akan memberikan rekomendasi artikel yang nyambung dengan tulisan kita dan sebagainya. Ini riset-riset yang berkaitan dengan jurnal saya. Jadi bisa kita pakai kalau memang tertarik gitu. Oke, sekarang ada nggak yang punya topik penelitian rencana ke depannya? Misalkan Widyasari, pengen cari apa Widyasari di Google Scholar? Rencana penelitiannya tentang apa Widya? Ada kebayang nggak? Belum kebayang Widya? Belum, Pak. Oke, misalkan apa ya? Sekarang yang lagi rame apa? Pembelajaran misalkan hot di SD. Sekarang bisa kan sekarang kan hot jadi penting ya kayaknya di SD ya. High order thinking skill istilahnya itu. 5.000 cepet katanya. Hah, cepet? Apanya yang cepet? Oke, ini saya searching ini pembelajaran hot di SD. Kalau kita search sudah ada yang sering pakai Google Scholar belum di sini? Belum, Pak. Oke, jadi ini penting ke depannya. Google Scholar ini website dari Google yang untuk mencari artikel-artikel jurnal yang jadikan sebagai rujukan. Ke depan, kalian kalau menulis proposal ataupun menulis skripsi, sumber rujukan yang paling utama itu adalah jurnal. Jangan buku. Buku itu sudah yang nomor sekian. Yang paling dominan itu harus dari jurnal ya. Jadi ini sumber-sumber rujukan. Nah, coba perhatikan sini. Begitu saya klik tadi pembelajaran hot di SD, langsung menemukan banyak artikel jurnal yang dengan kata kunci apa tadi? Pembelajaran hot di SD. Tinggal kalian lihat judul-judulnya. Ada berapa banyak ini kalau kalian tahu? Sini nampak itu di atas itu. Ini coba. About 14.200 results dalam waktu 0,06 detik. Jadi ada 14.200 artikel tulisan baik dari buku atau jurnal di sini yang ada kata kuncinya hot di SD atau sekolah dasar. Ya. Nah, kalian tinggal cari yang mana. Nah, ingat, mencari rujukan harus yang terbaru ya. Terbaru itu berapa tahun terakhir? Halo? 5 tahun terakhir nggak, Pak? 5 tahun terakhir. Jangan tahun 2010 atau tahun 2000 atau tahun 1900-an dijadikan rujukan lagi. Kecuali itu buku yang paling pertama kali muncul. Atau istilah yang, itu ya boleh. Harus yang terbaru. Nah, di Google Scholar ini kita bisa cari rankingnya. Ini kan artikel yang dicari dalam bentuk apa ini tadi? Yang merah ini anytime. Berarti sepanjang waktu kan yang muncul tentang hot ini tadi yang sesuai ini. Kalau kita mau pengennya tahun berapa kita? Kalau kalian pengen tahun berapa mulainya yang muncul artikelnya? Yang terbaru misalkan sejak 2020. Ini boleh ya, disuruh setang cari sini.
Nah, kita search aja di sini sejak 2020. Berubah tadi 14.000 jadi berapa nih? 5.000-an. Ini semuanya 2020, 2020, 2020 sampai 2021 ya. Itu biasanya. Nah, 2020 dan seterusnya. Kan sejak 2020 yang publish 2020, 2021. Nah, ini 2021. Ya kan? Nah, ini yang terbaru nih penelitiannya. Nah, coba judulnya apa nih? Analisis implementasi pembelajaran bahasa Arab di sekolah dasar. Waduh, bahasa Arab, jangan dulu lah. Analisis kemampuan high order thinking skill siswa materi IPA di sekolah dasar. Oh, banyak analisis ya. Kemampuan berikutnya dalam menyelesaikan soal hot. Nah, kan banyak ini bisa jadikan ide membuat judul skripsi ide, tapi jangan di copy paste blok semua persis. Nanti kalian jadinya nyontek dianggapnya. Nah, tapi kan dari sini mungkin bisa kita baca untuk dijadikan rujukan. Misalkan ini nih. Ya udah, ini bisa langsung kalian klik, bisa di-download. Kalau mau download bisa di sebelahnya ini ya. Nah, tinggal klik langsung nge-link. Nah, ini langsung muncul filenya. Nah, jurnal ilmiah sekolah dasar kan cocok nih sebagai guru-guru SD kan. Ini jurnalnya sesuai. Nah, ini kalian baca. Nanti ada kalimat yang penting atau hasilnya mengatakan apa. Nanti bisa menurut si ini bahwa misalkan di sini apa hasil bahwa apa nih meningkatkan kemampuan berpikir, bahwa kesimpulan yang diperoleh berimplikasi pada peningkatan kemampuan berpikir siswa tiap tingkat ranah kognitif melalui penilaian berbasis HOT. Nah, ini kan bisa kalian buat kalimatnya bahwa si siapa namanya ini yang menulis ini Saraswati dan Agustika gitu ya, mengatakan bahwa kemampuan berpikir tinggi itu berimplikasi pada ranah kognitif misalkan. Nah, itu bukan kata-kata kalian, tapi kalian baca dari jurnal ini, dirujuk nanti, begitu loh. Gitu ya. Nah, kedepannya caranya begitu. Jadi kalian walau skripsi harus banyak-banyak membaca. Nah, ini kan belum di-download nih. Bisa download, tinggal download. Nah, saya masukkan di menu download aja ya. Ini filenya jangan sampai lupa apa nama filenya. Kalau mau dikasih judulnya juga boleh, silahkan. Ini yang penting ini aja saya siapkan save. Sudah. Nah, selanjutnya bagaimana caranya artikel ini supaya saya masukkan ke database Mendeley saya? Ya kan? Itu kan yang penting ya. Nah, kan sudah di-download tuh. Sekarang kita masuk ke menu Mendeley-nya. Nah, ini saya di Mendeley sekarang. Aduh, gimana sih? Nah, ini Mendeley-nya. Sebentar. Saya sudah masuk di Mendeley-nya. Sekarang kalian bisa nambahkan dari file di sini, menu file, add file boleh. Tapi di sini juga sudah ada simbol-simbolnya ini ya, add file. Ini kan tanda tambah, ini kan berarti nambahin file. Udah seperti biasa nambahin file. Jadi add seperti ini, langsung muncul di mana tadi kalian simpan. Temannya saya ini kan sudah di menu download ya, ini muncul filenya. Nah, kalian klik filenya baru open. Nah, nambah di sini sudah. Ini nomor 1 tempat saya ini. Saya tutup dulu. Nah, ini dia ya. Yang warna biru ini ya. Mana tadi? Ini dia. Saya tandai bintang lah supaya ketandain. Nah, kalau kalian lihat di sebelahnya sini, sudah muncul itu identitasnya. Ya kan? Saraswati Putumani Subiarti ini. Langsung muncul identitasnya. Tapi di sini kadang-kadang namanya juga online ya, kadang-kadang penulis kan salah ngetik dan sebagainya. Di sini tugas kalian harus memastikan ini benar informasi identitasnya ini. Yang mananya yang penting, karena nanti di sumber waktu dibikin daftar pustaka, yang muncul adalah sesuai yang ada ditulis di sini gitu loh. Kita klik dulu tadi Saraswatinya nih, dokumennya. Nah, kita cek ini kebenarannya berdasarkan sumber aslinya ini kan asli. Kalau ini kan yang benar nih filenya ya. Pertama, artikel jurnal kan jurnal benar ya ini ya, tipenya artikel jurnal. Di sini banyak tipe, nanti ada buku dan sebagainya, silakan. Artikel jurnal ini ya. Oke, artikel jurnal sudah. Judulnya sudah pas belum? Kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan soal hot mata pelajaran matematika. Udah pas ya? Penulisnya coba. Sudah betul belum? Udah, Pak. Betul, beneran udah pas belum?
Belum. Ada berapa orang penulisnya di sana? Di jurnalnya ada 2. Di sini tertulisnya cuman 1. 1. Siapa yang tertulis? Orang pertama doang kan? Iya. Nah, coba perhatikan di sini di Mendeley saya. Ketika saya klik author, di situ muncul di sini coba ada petunjuknya. Last name, first name ya. Terus di bawahnya ada lagi last name, first name. Berarti kalau lebih dari 1 orang, diketiknya di mana? Di bawahnya, di enter. Cara nulisnya, nama terakhir sudah benar cara nulisnya ini. Putu Manik Sugiyarti Saraswati. Ditulisnya apa? Saraswati, Putu Manik Sugiyarti. Sudah benar ya? Nah, orang keduanya belum ada kan? Berarti kita harus tambahkan. Enter di bawahnya. Caranya kayak tadi. Last name baru baru first name. Berarti apa? Kita tuliskan. Agustika. Baru tulis biasa ya. Agusti Ngurah Sastra. Udah gitu. Jadi kita wajib mengecek, soalnya nanti kalau enggak, begitu kalian bikin daftar pustakanya, nanti munculnya sesuai yang ada identitas ini. Kalau salah ya isinya jadi salah kan, itu dia. Nama jurnalnya sudah benar ya. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, tahunnya 2000. Nah, di sana kan tertulisnya volume 4 nomor 2 tahun 2020. Di sini tertulisnya berapa? 2019. Nah, berarti kita ganti 2020, volumenya 4. Benar ya, numbernya itu isu ya, number itu isunya. 2, halamannya benar ya, 257 sampai 269. Nah, informasi yang penting inilah yang wajib ada di atas ini. Karena kan ini yang akan muncul di daftar pustaka kan. Nama orangnya, tahunnya, judulnya, nama jurnalnya, volume, nomor, sama halaman. Oke, kalau sudah oke, selesai. Berarti kita sudah nambah ini tadi filenya. Sekarang kan saya membacanya bukan lagi di di laptop yang itu, tapi di aplikasi Mendeley-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi sekarang ini ada 2 pertama Mendeley ya yang kita terapkan di pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah website Google Scholar. Jadi ke depan Google Scholar ini wajib kalian harus tahu ya, cara penggunaan dan sebagainya. Oke. Bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan? Pas? Halo? Pas, Pak. Pas. Oke, kalau memang tidak ada, selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas untuk menginstal ya. Tugasnya adalah kalian menginstal aplikasi Mendeley-nya. Kalau sudah, kemudian sinkronkan ke Microsoft Word-nya ya. Kalau sudah, nanti kalian coba download 1 atau 2 artikel boleh, atau 4 pun jadi ya. 4 artikel dari Google Scholar. Ya, kalian cari coba tema bebas, saya cari dulu tema yang ini juga saya minta kalian cari yang ketertarikan kalian, yang nanti rencana kalian skripsi nanti mau meneliti apa begitu. Ya, kata kuncinya bebas, kalian ketik apa, cari 5 artikel yang saling berhubungan begitu, download dan tambahkan di Mendeley kalian. Ya. Oke, bisa? Tugasnya hari ini. Oke, Pak. Baik, nanti saya akan informasikan juga di grup. Oke, kalau Pak, tidak. ini nanti di Bagaimana? Ini nanti di-share. Ya, nanti apanya di-share? Rekamannya, Pak. Oh ya, ini kan direkod. Insya Allah nanti saya share di grup. Nanti saya coba upload di YouTube, nanti saya share di grup ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Saya pikir untuk hari ini itu dulu. Minggu depan nanti kita langsung praktek cara mengsitasi menggunakan Mendeley-nya, gitu ya.
Oke, nanti kita eksplorasi kalau sumbernya buku kayak mana, kalau sumbernya dari koran kayak mana, kalau sumbernya dari kalau artikel jurnal gampang ya, atau proceeding, nanti kita cari semua berbagai macam sumber ya minggu depan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pas? Karina? Pas, Pak. Nurul? Iza? Pas, Pak. Pas aja kalian semuanya ini ya. Oke, dosennya diam juga pas. Nggak ada ngasih tahu apa-apa pas, ya kan? Oke, baik kalau begitu kita tutup dulu Vicon ini. Nanti tugasnya hari ini itu dilaporkan di grup WA saja. Ada 2 ya tugasnya. Pertama, mensinkronkan. Ya kalau nginstal nggak perlu ditunjukkan. Tunjukkan di screenshot bukti bahwa Microsoft Word kalian sudah terintegrasi udah disinkronisasi dengan Mendeley yang kayak ini ya. Misalkan ini. Nggak ada ya, saya belum share screen ya. Sorry. Saya share screen lagi Word saya ya. Nah, ini bisa kalian screenshot-kan, tunjukkan bahwa di referen ini sudah muncul citasi Mendeley-nya ya. Ini bukti kalau kalian sudah mensinkronkan Mendeley ke Microsoft Word. Yang kedua, screenshot-kan juga ini di grup saja, saya pikir nggak perlu dikirim-kirim ya, soalnya kan nggak dinilai ya, tapi ini melihat progres hari ini kalian seperti apa. Oh, dinilai juga ya. Gini aja deh, dikirim nanti bikin Google Link aja ya, Google Form ya, nggak ribet. Tapi saya pengennya di grup saja sih kayaknya, supaya ada masalah apa kalian diskusikan di grup ya. Nanti sharing di sana gitu maksud saya. Kalau yang sudah berhasil nanti kan bisa sharing sama temennya. Nah, oke, di grup saja, nggak perlu dibikin Google Form. Nanti saya akan cek saja siapa aja saya data, siapa aja yang sudah oke, yang belum gitu ya. Namanya nanti sebutkan. Karena saya nggak nyimpan nama kalian semuanya di situ, nomor HP-nya. Jadi sebutkan, oke Pak, saya si ini, NPM sekian sudah berhasil, tunjukkan mana screenshot-nya. 2 yang di screenshot, Microsoft Word, sama satu lagi coba kalian nambahkan 5 artikel ke Google, ke Mendeley kalian. 5 artikel yang judulnya, kan di sini nampak judulnya itu ya, ini kan bisa digeser-geser sedikit. Yang sesuai dengan rencana kalian peneliti. Misalkan ya untuk saat inilah, kalian coba mikir, cari tadi di Google Scholar kan kalian bisa mencari kata kunci berbagai macam kan. Nah, bisa kalian searching dulu, akhirnya kalian tetapkan satu topik tertentu tentang penelitian di SD ya. Nah, ambil cari 5 artikel terbaru. Ya kan? 5 artikel terbaru, kemudian tambahkan di Mendeley kalian masing-masing. Nah, setelah ditambahkan nanti screenshot yang tampilan ini. Nanti kan pasti muncul ada filenya di sini kan, simbol PDF-nya gitu ya. Paham tugasnya? Paham, Pak. Oke, baik. Paham, Pak. Silahkan dikerjakan, nanti di-share di grup WA. Sebutkan nama dan NPM-nya. Ya. Oke, saya pikir itu dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.